akan masuk ke sini dulu untuk bawa pengertian. Di dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Mana ini? Tuhan mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Apakah mereka tidak mengenal dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa? Ulangan 6 ayat 4, mereka selalu kumandangkan bahwa mereka mengenal Tuhan itu Esa. Ternyata bukan karena mengenal Tuhan itu Esa sehingga dia memperoleh hidup kekal. Jadi arti kata mengenal itu dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Tetapi sebelum saya baca ini, mengapa mereka binasa? Saya ulang dulu ke Hosea 4 ayat 6 ini, Bang. Ternyata karena di ayat 1 dan 2 ini penyebabnya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan terhadap hukum, dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Mereka hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusup penumpahan darah. Jadi perbuatan-perbuatan jahat ini yang membuat Tuhan mengatakan umatku binasa. Bukan karena mereka mengenal Tuhan itu Esa. Nah, demikian juga, Bang, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ini penjelasan dari kata mengenal sehingga orang memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Kalau kita tahu Elohim itu adalah kasih, lalu kita berbuat kasih terhadap sesama, berarti kita melihat, kita mengenal, kita berasal dari Elohim. Tetapi kalau kita tahu Elohim itu kasih, tetapi orang berbuat jahat, tentu dia tidak berasal dari Elohim. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 23. Henyalah kamu dari hadapanku karena kamu pembuat kejahatan. Sekalipun kamu dikaruniai roh, bisa bermujizat, bisa bernubuat, mengusir setan, tetapi karena jahat perbuatannya, Tuhan tidak mengenalnya. Yesus cukup. Yang diutus diberi kuasa untuk menghakimi, mengatakan aku tidak kenal kamu. Iya, lanjut, Bang. Oke, sampai kasih. Haleluya. Ya, Bob Chen sama Nicholas. Oke, lanjut Bang Zuma. Lagi-lagi Anda salah mentafsirkan kitabnya agama lain yang bukan kitab saudara. Ketika dikatakan besel minu kitmu tenu, itu bukan berarti pencipta langit dan bumi itu sama sewujud dengan manusia. Dan kalau Anda memahami, saudara memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu sewujud dengan manusia, berarti bukan cuma Yesus. Manusia pertama yang dimaksud di situ dalam bahasa Ibrani-nya Adam, yang merujuk kepada Adam dong. Bukan Yesus. Kenapa pula kemudian Yesus yang dijadikan dilantik sebagai tokoh lalu lari ke Kejadian 1:26. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Tuhan segambar dengan kami, serupa dengan kami, itu bukan berarti pencipta langit dan bumi itu bisa diwujudkan dengan manusia. Cuman bias seperti seorang tokoh yang kemudian dikenal sebagai ahli Mebel. Rasa daripada goresan tangannya itu akan tercermin terhadap lemari yang dibuatnya. Antara ahli pembuat lemari dengan yang asal-asal bikin lemari itu akan tercermin dari citra dirinya sendiri terhadap apa yang dibuatnya. Orang bisa kagum terhadap lemari ini sangat baik. Kenapa? Karena dihasilkan dari tangan yang ahli. Maka apa yang terjadi terhadap Adam alaihissalam itu adalah kesempurnaan daripada esensi Tuhan itu sendiri yang telah menciptakan dalam bentuk sempurna. Bukan berarti Adam itu sewujud dengan Tuhan, sampai-sampai Yesus pun nanti disetarakan dengan Tuhan. Itu
Itu cocokologi yang kemudian dilakukan oleh saudara Kristen dari sejak dulu dengan mengambil kitabnya agama Yahudi, sementara Yahudi tidak pernah mensifati Tuhan yang mereka sembah itu sewujud dengan manusia. Lalu kemudian berbicara tentang kasih. Bagaimana orang Kristen ini bisa kasih? Dari mananya Kristen ini bisa disebut kasih? Nggak bisa. Pertama, kasih itu adalah ketaatan. Ketika kita kasih kepada Tuhan, maka kita taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, sama dengan kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan mana yang dilakukan oleh orang Kristen? Tak ada satupun. Perintah yang mana? Perintah yang mana yang Kristen kemudian lakukan? Saling mengasihi dalam arti kata menolong, membantu, murah senyum, bermurah hati, berbagi, kasih Indomie, itu yang dimaksudkan? Tidak, bukan itu. Yang dimaksud kasih kepada Tuhan itu adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Bagaimana dengan kasih kepada manusia? Kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk melakukan dan tunduk taat kepada perintah Tuhan. Itu yang disebut kasih tuh. Makanya Yesus menerangkan dalam Matius 5, di situ ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang meniadakan hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Kemana perginya? Ke neraka, tempat terhina. Tetapi orang yang melakukan segala perintah Tuhan dan mengajarkan orang lain untuk melakukan segala perintah Tuhan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit alias surga. Nah, kalau ini sudah disampaikan oleh Yesus bahwa tidak boleh menghilangkan sedikit pun dari hukum Torah. Kalau dihilangkan maka menempati neraka. Tetapi yang benar adalah melakukan segala perintah. Kalau melakukan segala perintah, maka akan masuk ke dalam surga. Orang yang mengasihi sesamanya sudah pasti mengajarkan untuk menjalankan segala perintah. Kenapa? Karena dengan menjalankan segala perintah, orang tersebut kita ajak masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, orang yang mengajarkan orang lain cuman joget di hari Minggu, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, bahkan semua larangan Tuhan dilakukan, dilanggar, lalu mengatakan dia kasih, itu hanya pembual. Itu tidak mengasihi manusia. Kata Yesus, barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Apa buktinya agama Kristen itu bukan agama kasih? Kita lihat di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tapi pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apakah orang Kristen itu ngeh dengan peringatan itu? Apakah orang Kristen peduli dengan ucapan itu? Apakah orang Kristen akan prihatin dengan ucapan itu? Apakah dengan ucapan Yesus itu kemudian orang Kristen melarang lagi anaknya memanggil Yesus Tuhan? Melarang lagi anaknya memahami agama yang bermujizat, mengusir setan, memakai nama Yesus? Tidak. Itu dianggap hanya angin lalu. Yang penting ke gereja, bernyanyi di sana, bebas melakukan apa saja, bebas makan apa saja, bebas minum apa saja, dan mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku bersatu dengan Tuhan, bahkan mengaku kemudian dia adalah pewaris surga, maka itu sudah cukup bagi orang Kristen. Itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Yang dimaksud kasih adalah melarang anaknya kemudian memanggil Yesus Tuhan, melarang anaknya mengikuti orang-orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Karena dengan begitu anaknya tidak akan masuk ke dalam kelompok yang diusir oleh Yesus. Itu baru kasih. Lah kalau pembiaran, sudah jelas-jelas di gereja orang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, anak masih aja dibiarkan ke sana, berarti tidak kasih. Yang disebut kasih itu adalah poinnya menyelamatkan manusia. Bagaimana mungkin mau menyelamatkan manusia kalau sudah jelas, sudah bocor soalnya? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, disebut sebagai pelaku kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Surga apa neraka? Neraka.
tapi masih juga membiarkan anaknya terlibat menjadi bagian daripada jemaat Kristen. Apakah itu kasih? Bukan. Itu adalah kekonyolan, kebotolan yang diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi saya katakan kepada saudara, sekali lagi, dalam agama Kristen tak ada kasih. Yang ada adalah kasih semu. Silakan. Ya, sekali lagi Bang Zuma, saya tidak mengatakan gambar rupa itu dalam pengertian rupa fisik secara harafiah. Rupa itu kualitas, sedangkan gambar itu adalah unsur pikiran dan perasaan. Nah, pada waktu Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupanya, lalu diperintah, ada perintah. Kalau kita baca di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Mulut Elohim telah mengatakan kepada Adam dan Hawa, keluarlah firman itu, jangan makan buah ini, nanti kamu akan mati. Seharusnya mereka itu taat supaya tetap hidup sesuai dengan Matius 4 ayat 4. Tetapi mereka melanggarnya, maka hukuman mati terjadi. Nah, artinya pikiran perasaannya gambar diri daripada Adam dan Hawa rusak. Nah, karena rusak itulah maka Tuhan mau menyelamatkan, memperbaiki, memulihkan kembali gambar itu. Nah, sehingga anak dijadikan prototipe atau blueprint daripada manusia yang diciptakan Tuhan, segambar dengan dirinya. Contohnya Yesus. Maka di dalam Roma 8 itu Bang, kalau kita baca di ayat 28-nya, kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Ada rencana penciptaan manusia. Nah, ayat 29-nya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya orang yang mengasihi Elohim menjadi saudaranya, dia menjadi yang sulung. Itulah penyelamatan, supaya kembali memperoleh kemuliaan. Kemuliaan itu ditunjukkan dari sikap perbuatannya sesuai dengan kehendak Bapa. Telah dinyatakan oleh anak yang diutus ini, sehingga apa kesaksian oleh di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Yohanes menulis, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Yesus adalah peraga daripada firman itu sendiri. Dia peraga daripada hikmat. Sebab di dalam Lukas ayat 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Elohim ada padanya. Hikmat itu sama dengan logos, sama dengan firman, sama dengan kecerdasan atau kuasa. Dinyatakan di dalam diri anak. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Manusia diciptakan dari firman. Yang dia kehendaki seperti ini anak ini, bukan yang telah melanggar dari Adam dan keturunannya. Jelas ya Bang Juma? Nah, lalu saya mau baca ini, Matius 22 ayat 37 sampai 40. 37 bicara tentang kasih kepada Tuhan, 39 kasih kepada sesama. Perhatikan ayat 40-nya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh
hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi melalui hukum kasih ini, itu seluruh peraturan kitab para nabi itu tergenapi. Matius 7 ayat 12, Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh perintah, hukum, ketetapan, dan peraturan yang Tuhan berikan kepada manusia itu dapat dilaksanakan jika orang tinggal di dalam kasih. Dan kasih itu salah satu yang Yesus jelaskan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Kalau kamu mau dihormati, hormatilah dia. Kalau kamu mau disayangi, sayangilah dia. Begitu Bang Juma. Yesus menjelaskan tentang kasih. Tetapi Bang Juma, kalau saya baca di dalam Yohanes 1 ayat 17, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Lukas 16 ayat 16, Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat berakhir sampai zaman Yohanes. Maka selanjutnya setelah Yesus datang ke dalam dunia, itulah kerajaan Allah sudah dekat. Itulah kerajaan Allah sedang diberitakan. Siapa dia? Hidupnya Yesus, yaitu hikmat, yaitu firman yang hidup. Itulah kerajaan Allah. Peraturannya hidupnya Yesus itu, Bang. Jadi kalau orang hidup seperti Yesus, dia ibarat hidup di dalam pemerintahan kerajaan Elohim. Lalu apa lagi? Ya, sampai demikian dulu Bang Zuma, lanjut yang lainnya. Sekarang pertanyaan saya sederhana, Bang. Kalau Anda mengatakan hidup seperti Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Apakah Yesus ketika ia hidup, dia mencerminkan sebagai seorang Kristen atau dia sebagai seorang Yudaism? Hidupnya dia bukan sebagai seorang Kristen. Dia sebagai seorang Yahudi yang genap melakukan seluruh hukum dengan sempurna. Karena tidak ada satu manusia di Yahudi itu dapat melakukan hukum Taurat. Saya baca di dalam Yohanes 7, Bang. Lalu bagaimana Yohanes 7, Anda mengatakan keselamatan itu harus hidup sama seperti Yesus, sedangkan Yesus tidak hidup seperti Kristen? Hidup itu bukan bicara tentang ibadah, tapi kehidupan itu sendiri, Bang. Yesus mengatakan, Bapa jadi dari itu poin roh, mana? maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi orang itu tidak perlu ke gereja, nggak masalah, tetapi dia menjalankan hukum kasih itu. Bagaimana mau kasih, Bang? Maksudnya bagaimana mau kasih kalau implementasi daripada kasih itu nggak ada lagi? Saya curiga. Maksudnya implementasi bagaimana? Begini, ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji itu duduk kemudian di tempat yang kudus. Sang pembinasa keji ini seakan-akan suci, seakan-akan mereka itu orang yang paling benar, sama seperti hidupnya Yesus, sama seperti hidup seorang nabi-nabi. Tapi mereka adalah pembinasa keji. Lalu Yesus merujuk kepada siapa? Seperti yang telah diceritakan, yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Salah satu daripada yang diceritakan oleh Nabi Daniel terhadap pembinasa keji itu adalah menentang perkataan Sang Yang Maha Tinggi. Ketika Sang Yang Maha Tinggi mengatakan jangan kau makan babi, sang pembinasa keji yang sok suci ini makan babi. Ketika sang Maha Tinggi mengatakan kuduskan hari Sabat, sang pembinasa keji yang sok suci ini malah ibadah minggu. Ketika pencipta sang Maha Tinggi ini mengatakan sunatkan kulupmu, maka penggantinya diganti lagi sang pembinasa keji ini kulup hati aja. Yesus sendiri yang mengatakan apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci, sok suci,
sok paten, sok hebat. Tapi semua perilakunya bertentangan dengan perintah Sang Yang Maha Tinggi. Ia akan menganiaya orang-orang yang suci, milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan berusaha mengubah hukum-hukum. Lalu dikatakan lagi di dalam Daniel 11 nomor 31, tentaranya akan muncul, pasukannya akan muncul, murid-muridnya akan muncul, pengikutnya akan muncul. Mereka akan menajiskan, mereka akan mengotori tempat-tempat yang suci, menghapuskan korban sehari-hari. Tak ada lagi korban sehari-hari dibuatnya, karena menurut dia cukup sekali saja adalah persembahan, yaitu Yesus Kristus. Inilah orang-orang yang dinubuatkan oleh Yesus yang duduk di tempat suci. Tapi mereka adalah sang pembinasa keji, mengajarkan manusia meninggalkan semua firman Tuhan, meninggalkan semua hukum Tuhan. Tapi mereka nggak sadar Adam dilemparkan dari surga, dari Ganbi Eden menuju ke bumi hanya karena melanggar satu perintah. Mereka melanggar seluruh perintah, lantas mereka bermimpi masuk ke surga. Ini lelucon. Adam diusir, katanya akibatnya mewariskan dosa-dosa kepada keturunannya, padahal cuma dilarang makan satu buah. Lah Kristen, seluruh makanan yang dilarang dimakan. Kalau Adam aja dikutuk, diusir, keturunannya kemudian mewariskan dosa, lalu apa hukuman untuk Kristen ini selain neraka jahanam kekal di sana? Kalau Adam satu perintah diusir dari surga, lantas Kristen yang melanggar semua perintah mau masuk ke surga, berat. Gimana ceritanya? Adam yang sudah ada di Ganbi Eden, taman yang ada di Eden, melanggar satu perintah aja disepak oleh Tuhan. Ini ada pemimpi-pemimpi, ya, orang-orang yang najis kemudian duduk di tempat suci berkata menurut firman Tuhan dan hikmat Tuhan ketonyo, tapi seluruh perintah Tuhan dikatakan sampah. Gimana mau masuk surga? Mungkin maksudnya surga neraka, maksudnya neraka yang dianggap surga. Tidak akan mungkin itu, saudara Suki. Yesus sendiri mengatakan itu. Bagaimana mungkin engkau bermimpi? Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Siapa yang dituduh Yesus seperti itu? Baca di dalam Matius 23:1 perikop. Intinya di nomor 3-3-nya. Apa kata Yesus? Sebagian nabi kau bunuh, sebagian kau salibkan, sebagian kau tolak, sebagian kau siksa, sebagian kau aniaya, dan seterusnya. Ahli-ahli Taurat kau aniaya, kau siksa, dan seterusnya. Jadi bagaimana mungkin engkau akan meluputkan dirimu dari api neraka? Jadi nggak mungkin, saudara. Yesus bagi kami orang yang beriman ini, ketika membaca Bible, kami masih menorehkan kemudian data yang ada dalam Al-Quran. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran saya mengatakan, orang-orang terdahulu mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Artinya di dalam Bible itu masih ada kebenaran, tapi syarat juga dengan kebatilan. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan, apabila kamu melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa endingnya ucapan Yesus kemudian? Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Karena sang pembinasa keji itu akan berpura-pura nanti, aku bertemu dengan Yesus di sini loh. Lalu pembinasa keji itu akan mengarang-arang cerita. Mimpi-mimpinya akan diurai kemudian seakan-akan dia itu mendapatkan ilham. Lalu menekankan untuk mengajarkan meninggalkan segala perintah Tuhan. Habis itu mereka naik di mimbar berkhotbah. Kita ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak Tuhan. Cek per cek di gereja mereka masih menghambakan diri. Pertanyaannya, kalau mereka bukan hamba Tuhan, tetapi di gereja mereka menghambakan diri, muncul pertanyaan besar yang tanda tanya titiknya sebesar lapangan bola. Apa tanda tanyanya kemudian? Berupa pertanyaan. Siapa yang Kristen sembah? Kepada siapa Kristen menghambakan diri? Sedangkan mereka bukan lagi hamba Tuhan, tetapi dia menghambakan diri. Dia menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan tidak? Lalu kepada siapa? Nah, itu tanda tanya besarnya. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak-anak. Cek per cek hari Sabtu, hari Minggu mereka masih menghambakan diri. Kepada siapa? Kepada Tuhan bukan? Lalu kepada siapa? Tanya kepada saudara Suki.
Kalian bukan hamba Tuhan. Dan itu sudah diajarkan oleh pendiri agama saudara. Jadi kalau Anda bukan hamba Tuhan, tapi Anda anak-anak Tuhan, lalu hari Minggu kalian itu menghambakan diri kepada siapa, Rek? Ingat, ingat. Kekuatan yang ada di atas muka bumi ini, yang mengajarkan untuk disembah adalah Tuhan. Selain itu, iblis. Ketika ajaran Tuhan sudah dihapuskan dengan embel-embel kita ini sudah dimerdekakan, kita ini bla 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 bla, berarti iblis sudah berhasil memperdaya Anda. Karena Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kemudian manusia hidup di atas muka bumi ini tanpa tuntunan. Sedangkan Paulus pendiri Kristen mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Paulus mengatakan, tidak, tak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus lagi, tidak, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan Tuhan. Paulus mengatakan, tidak, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yesus mengatakan, tidak juga. Barang siapa yang melakukan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Mana yang harus kita dengar? Yesus atau Paulus? Ini. Di mana Kristen berpijak? Di Paulus dong. Karena Yesus melarang makan babi. Yesus minta agar muridnya itu taat kepada Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai Rasul Tuhan adalah sama dengan melakukan segala pekerjaan yang Yesus lakukan. Tadi saya tanya, Saudara Suki yang mulia, adakah Yesus itu hidup sebagai orang Kristen? Tidak. Tapi kenapa Anda mengatakan kita harus hidup sama seperti Yesus? Maksudnya bukan dari segi perbuatan. Lalu dari segi apa? Dari segi hayalan, dari segi perasaan, dari segi ilusi, dari segi halusinasi, dari segi angan-angan. Tidak mungkin. Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 10 nomor 27. Apa kata Yesus? Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang mengaku muridku, dia akan melakukan segala apa yang pernah aku kerjakan dan segala apa yang aku perintahkan. Jadi Anda ini seorang pemimpi, sama seperti Paulus, bermimpi aja terus, melihat cahaya, dipikir Tuhan yang datang kepadanya. Belum ada yang memperkenalkan diri. Siapakah engkau Tuhan? Kenapa dia tidak mengatakan, siapakah engkau bacok? Siapakah engkau tante? Siapakah engkau kuda? Kenapa lari ke Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau ada suara dan ada cahaya seketika itu Tuhan? Akulah Yesus. Ya, settingan film karton. Jadi begitu saudaraku Suki, Yesus mengatakan, apabila kamu melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Siapakah itu? Pembinasa keji adalah dia yang menggiring manusia untuk meninggalkan perintah Tuhan. Seperti iblis menggiring Adam untuk meninggalkan perintah Tuhan. Seperti Paulus menggiring manusia untuk meninggalkan segala perintah Tuhan. Itulah dia. Demikian. Baik, yang bergabung, selamat malam semua yang bergabung. Buat 1,8 terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa di tap-tap, makasih tap-tap layarnya. Jangan lupa di posting ulang, share. Jangan lupa di follow akun Bang Zuma 01 official, Apikal Team, Edelweiss, Bang Erik, MC Api apa nih? Api DPW Jabar 02. Terima kasih. Lanjut Bang Suki. Ya, Bang Zuma tadi Bang Zuma mengutip Matius 23:24 yang duduk di bait suci itu. Mereka itu angkatan jahat, Bang Zuma. Di dalam Matius 12 ya, ayat 39 itu berkata begini, Bang. Dari 38 saya coba baca. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ayat 41 dan 42 ini yang menjadi perhatiannya. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama orang ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Orang Niniwe tanpa tanda mujizat, datanglah Yunus, diberitakan firman dari Tuhan, mereka bertobat. Tetapi angkatan yang jahat ini sudah berulang-ulang tanda mujizat diberitahu, disampaikan, dinyatakan di depan mata mereka. Tetap saja dia mau mencobai terus, berikan aku tanda. Ayat 42-nya, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi Yesus adalah peraga dari hikmat Tuhan, hikmat dari Bapa. Dia melebihi dari Yunus dan melebihi daripada Salomo. Jadi angkatan jahat itu tidak mau bertobat, Bang Juma. Maka jelas yang Abang katakan tadi panjang lebar, bahwa mereka lah memang yang patut dihukum. Nah, lanjut Bang Juma, di dalam saya baca ini dulu, Yohanes 7 ayat 19. Yesus mengatakan begini, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Maka itu tepat Tuhan bicara di dalam Yeremia 31 ayat 32-33. Aku akan membuat perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang pertama telah mereka ingkari. Tidak ada satu manusia dapat melaksanakan itu. Maka aku akan membuat perjanjian yang baru. Aku akan menulis hukumku di dalam akal budi mereka dan menaruhnya dalam hati mereka. Yesus di dalam Matius 5:17 menggenapi hukum Taurat. Di dalam hati Yesus dan akal budi Yesus itulah hukum Taurat itu ditulis dan ditaruh di dalam dirinya. Sehingga terjadi perubahan. Maka Lukas 16 ayat 14 mengatakan bahwa hukum Taurat berlaku hanya sampai Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis datang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun dalam pengajarannya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus adalah hikmat. Saya coba baca dalam Roma 16 ayat 27. Bagi dia, Bapa, satu-satunya Elohim yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Jadi hikmat Bapa yang tidak nampak, yang abstrak, tidak bisa kita lihat, nyata di dalam hidupnya Yesus. Itulah yang Yesus katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Elohim, nyata di dalam diri anak manusia yang namanya Yesus. Nah, Yesus inilah hidupnya yang harus kita teladani. Dan di dalam hidupnya Yesus itu hanya menaati perintah Bapa di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Begini dia. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Karena Bapa itu kasih, hukum utamanya juga pasti kasih. Jadi kalau orang tinggal di dalam kasih, dia selesai dalam melaksanakan seluruh hukum. Karena di dalam kasih tidak berbuat jahat. Orang yang mengasihi tidak berbuat jahat. Hukum bicara tentang kejahatan. Jadi orang berbuat jahat yang dihukum. Orang yang melanggar karena berbuat jahat terhadap sesama manusia, dia dihukum. Tapi kalau orang yang mengasihi, dia tidak akan berbuat jahat terhadap sesamanya. Walaupun di dalam 1 Timotius 1 ayat 8, 9, 10 dikatakan demikian. 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar,
melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi, dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Bang Zuma, saya akan lanjutkan ke dalam Efesus 2 ayat 15. Mengapa Paulus mengatakan hukum Taurat dan segala ketentuannya telah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib? Ini dia penjelasannya di dalam, ini dia Bang Suki mungkin bisa disampaikan ke poin-poinnya. Bang Suki silakan lanjut. poin-poinnya. Oke, ini yang ini dulu, cepat ya. Jadi apa maksudnya membatalkan hukum Taurat di Efesus 2 ayat 15? Kita harus perhatikan di Efesus 2 ayat 14. Di situ ada permusuhan. Permusuhan, dia harus membongkar tembok pemisah. Karena mereka, bangsa Yahudi itu, mereka memiliki identitas ritual, seremoni, sipil, yang mana di luar bangsa itu tidak ada, tidak memiliki, sehingga mereka merasa superior, merasa paling diutamakan, sehingga sombong. Itulah yang dibatalkan oleh Paulus. Berikut juga dengan tentang sunat, aturan makanan halal haram, juga perayaan-perayaan hari raya. Itu yang dibatalkan supaya tidak terjadi lagi permusuhan dan terjadilah perdamaian di antara kedua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa kafir yang diwakili oleh bangsa Yunani. Dengan matinya Yesus, maka seluruh hukum Taurat dan ketentuannya dibatalkan. Tetapi hukum yang utama, yaitu hukum moral, itu tetap teguh, sebab di dalam Roma 3 ayat 31, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Jadi iman kepada Yesus, semua sama sekali sebaliknya tidak kami meneguhkannya. Jadi Bang Zuma, yang dibatalkan itu adalah identitas dari bangsa Yahudi itu, sehingga tidak lagi terjadi permusuhan. Karena Tuhan itu Tuhan semua manusia, dia harus menyelamatkan semua bangsa. Ya, lanjut Bang, terima kasih. Sebenarnya ini kita sia-sia buang-buang waktu. Karena biar bagaimanapun saya menjelaskan, Saudara Suki tetap akan ngotot mengajarkan ajaran Romawi Yunani yang tidak suka dengan aturan Tuhan. Lukas 16 nomor 17, Yesus sendiri yang berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyat daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Itu ucapan Yesus. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka dengan aturan Tuhan, yang mau hidup bebas seperti binatang, akan selalu aja ada dalil untuk membantah ajaran Yesus. Tadi Matius 5 nomor 19 tidak dibantah. Hanya mencari alasan-alasan untuk kemudian melegalkan ajaran, memakan segala apa yang dilarang oleh Tuhan, untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Tuhan. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah hukum-hukum Tuhan sebenarnya yang datang kepada orang-orang Yahudi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang Kristen. Tapi kenapa orang Kristen itu selalu mengatakan hukum Taurat itu batal? Itu senjata untuk supaya menenangkan orang-orang yang dimurtadkan menjadi pengikut Yesus Kristus yang keluar dari kubur, untuk merasa diri mereka itu sudah berada pada koridor yang benar. Padahal hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Ulangan 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Hukum Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain. Kenapa Kristen sibuk? Ini sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Dia telah membatalkan. Untuk apa batal? Kristen mau makan babi kek, mau makan gajah, mau makan kuda nil, ular naga. Tidak ada larangan bagi Kristen. Sedikit pun tidak ada firman Tuhan yang datang kepada Kristen. Mana coba firman Tuhan yang datang kepada Kristen? Ada enggak? Wahai Kristen, janganlah engkau makan walang sangit. Ada enggak? Wahai Kristen, janganlah kau makan ubur-ubur. Ada? Enggak ada. Perintah-perintah larangan dan perintah untuk ketaatan itu hanya datang kepada Bani Israel dan Bani Ismail.
Tidak ada untuk Kristen. Jadi kenapa harus sibuk? Sudah dibatalkan, nggak ada lagi. Kami tidak lagi melakukan itu seremonial, bla bla bla. Memang ada apa hubungannya hukum Taurat itu dengan Kristen? Sejak kapan kemudian hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen sehingga harus batal untuk Kristen? Itu kan cuma pepesan kosong doang. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu untuk di luar Bani Israel. Begitu juga Musa. Tidak pernah Musa kemudian mengajarkan hukum Taurat itu untuk bangsa asing. Gak ada. Bahkan sampai hari ini agama Yudaism atau Yahudi itu bukan agama syiar. Mereka tidak mengajarkan agama Yahudi kepada non-Yahudi. Buktinya apa? Kristen sudah berabad-abad, bahkan sudah ribuan tahun berdiri agama Kristen di Athena, di Antioquia. Tapi apakah kemudian hukum Taurat itu batal bagi pemiliknya? Tidak. Hukum Taurat ya hukum Taurat, berjalan untuk Yahudi, bagi kaumnya Yakub. Karena memang itu hukum Tuhan untuk mereka. Kristen aja ini yang sibuk sendiri. Wah, kami nggak makan babi lagi. Tompel, sejak kapan babi haram untuk kau? Kami ini tidak ibadah sabat lagi, tapi kami minggu, karena semua hari adalah hari. Emang sabat itu kapan diperintahkan kepada kau? Kapan? Kami ini enggak sunat kulub lagi. Kami ini sunat matamu suwe. Memang sejak kapan perintah sunat itu datang kepada kau Kristen? Ya sibuk-sibuk sendiri. Kami nggak lagi ini, kami sekarang ajaran kasih. Ya udah kasih aja, ngapain kau batalkan hukumnya agama orang? Oh, di kami itu nggak ada Bang Suma yang kayak begitu. Yang ada sama kami itu adalah kami ini tidak lagi menjalankan apa yang menjadi perintah Taurat. Sejak kapan memang itu perintah Taurat untuk kalian? Sejak kapan? Kapan Tuhan berfirman kepada orang Athena? Kapan Tuhan berfirman kepada orang Roma? Kapan Tuhan berfirman kepada orang Belanda yang datang membawa ajaran Kristen ke Indonesia? Kapan? Yang betul untuk orang-orang Roma, kitab Roma nomor 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Theos telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Torah dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Theos karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Itu yang betul. Tidak ada itu hukum Torah dulu. Hukum Torah itu hanya Bani Israel. Kebenaran versi Kristen itu seperti Roma 3 nomor 22. Kebenaran adalah karena iman dalam Yesus. Nah, sekarang ada nggak perintah wajib dari Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen? Nggak ada. Wahai orang-orang di luar Yahudi, janganlah engkau makan babi ya. Janganlah kau mengharamkan dirimu babi ya. Janganlah kau sunatkan dirimu ya, karena hukum-hukum ini hanya untuk Israel. Kalau kalian bebas, kalian mau apa aja boleh. Emang ada kayak gitu? Nggak ada. Paulus bikin aturan sendiri untuk kaumnya, yaitu orang Roma dan orang Athena. Kaumnya Paulus, Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Yahudi. Titik. Apa kitab yang Paulus kemudian punya? 13 kitab, yaitu kitabnya Kristen. Gak usah bawa-bawa Torah. Kami gak disunat lagi bang, karena kami udah ditebus Yesus. Sejak kapan hukum Torah berlaku sampai harus Yesus mati untuk nebus kutu hukum Torah? Aneh orang-orang ini. Jadi sekali lagi saya katakan, Kristen itu hanya karena terlanjur Kristen aja. Mereka kehilangan jati diri. Kenapa? Mereka mengatakan hukum Torah milik orang kok, orang Yahudi. Mereka mengatakan Yesus telah menebus kami dari Taurat. Sejak kapan Taurat itu memang untuk kalian? Di mana itu dalilnya? Coba tunjukkan dalam Torah, Kejadian sampai kitab Imamat itu di mana tertulis kalau hukum Torah yang datang kepada Musa itu untuk Kristen? Di mana? Gak ada. Tapi Paulus mengaku aku diutus kepada non-Yahudi. Inilah yang terjadi dalam Kejadian 49 nomor 27, bahwa keturunan Benyamin seperti serigala merampok ajaran Torah pada pagi hari, membagi-bagikan pada sore hari kepada orang Roma dan Yunani. Inilah sehingga ada akibatnya muncullah Kristen, hasil daripada
orang-orang keturunan Benyamin menggenapi nubuatan kalau keturunan Benyamin berlaku seperti serigala dan merampas ajaran Yahudi memberikan kepada bangsa lain, lahirlah agama Kristen. Itu fakta, itu real, tidak bisa dibantah. Tidak akan ada yang bisa menemukan adanya perintah-perintah dalam hukum Taurat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk non-Yahudi. Jadi Saudara Suki hanya menjelaskan Efesus 2 nomor 15. Emang apa hubungannya dengan Kristen? Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalam. Untuk siapa? Untuk Kristen. Memang sejak kapan? Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan? Yang terakhir, ketika Yesus datang sebagai role model katanya, sebagai yang harus dicontohi, sebagai harus diteladani. Apakah hari ini Kristen telah mencontoh dan meneladani hidup Yesus? Nahi, tidak. Kenapa? Karena ketika andai saja orang Kristen meneladani hidup Yesus, maka mereka tidak akan menjadi Kristen, tetapi mereka akan menjadi Yudaism. Tadi di awal saya bertanya, apakah Yesus hidup itu seperti Kristen? Kata Saudara Suki, tidak. Berarti yang diteladani oleh orang Kristen bukan Yesus, tetapi sibilisis yang datang dalam nama Yesus. Saya kira begitu, saudara. Terlalu panjang lebar kita kemudian mendengarkan Saudara Suki, tapi poinnya ya cuma doktrin dogma ala Athena ala Roma. Begitu, saudara. Saya menghargai pendapat Ya, saudara, betul tapi itu, Bang, betul. tidak ada Dari tadi nilai nggak ada yang bisa sanggahan, didapatkan itu. Ya silakan. Dari tadi nggak ada sanggahan bang, betul bang, nggak ada sanggahan dari tadi. Ya, Iya. mungkin ada yang lain mau gantiin yang Kristen. Oh ya, saya Gantian. Boleh saya share sebentar? dulu boleh. Nah ini tutup botol ini yang mau ngomong, silakan. Ya, lanjut Bang Iya. Roswani, boleh gantian. Saya dulu kah? Biarkan Bagaimana? saya berceramah dulu lah. Oh, ya, Kenapa boleh. Anda ini? Begini, Adam memang memakan satu buah, tapi buah itu adalah sumber segala pengetahuan tentang dosa. Karena Adam memakan buah pengetahuan tentang dosa, maka anak-anak seluruh keturunan Adam akan diperkenalkan tentang dosa. Maka tentang penyaliban Kristus adalah penghapusan terhadap buah yang dimakan Adam itu, yaitu penghapusan buah dosa. Artinya, barang siapa yang masih mengenal dosa, maka dia akan berdosa. Barang siapa yang sudah gila, yang tidak kenal lagi tentang apa itu dosa, maka dia orang merdeka, yaitu anak-anak Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Botol, tutup botol yang dikasih roh, dengar. Kamu jangan bawa-bawa Adam ya. Telah mewariskan. Yang Adam wariskan itu adalah ilmu pengetahuan, sehingga keturunannya mampu membedakan antara baik dan jahat. Kamu coba baca di dalam Roma 5 nomor 13. Baca itu. Kalau perlu tulis besar-besar. Tulis di dindingmu, dinding kamarmu, supaya setiap kau tidur, kau baca itu dulu. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dosa Adam itu tidak diperhitungkan sampai kepada datangnya Taurat. Berarti terputus di situ, terputus. Tidak ada dosa yang diwariskan. Yang ada yang diwariskan itu hanyalah ilmu pengetahuan. Andai saja tidak ada makan ilmu pengetahuan, maka manusia khususnya ente akan hidup seperti binatang. Tapi sekarang kan juga sama aja kan, tidak ada aturan. Begitu saudara. Harusnya kita berterima kasih kepada Adam. Makanya kami umat Islam menyebutnya alaihi salam. Sementara kalian selalu sibuk aja mengutuk Adam. Gara-gara Adam ini. Musuh kali sama Adam, benci kali sama Adam. Tanpa Anda sadari, dengan memfitnah Adam,
itu sama halnya Anda sudah kerasukan daripada setan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Tuhan mengatakan dalam Kejadian 3 nomor 15 dikatakan bahwa keturunan Adam dan keturunan iblis akan dibuat bermusuhan. Jadi siapa yang memusuhi Adam berarti dia keturunan iblis. Di mana Adam mewariskan dosa? Di mana Adam dikutuk? Ada dalilnya? Tak ada dalilnya. Tapi kenapa kemudian saudara mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunan? Coba. Yang memusuhi Adam hanya keturunan iblis. Kalau Anda bukan keturunan iblis, tapi Anda adalah keturunan Adam, berarti Anda adalah manusia yang sudah kerasukan setan. Karena yang membenci Adam itu hanya keturunan iblis. Tuhan mengatakan, katanya di dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunan perempuan ini. Nah, memusuhi Adam sama halnya berasal dari keturunan iblis. Makanya ketika Yesus ingin disalib, ingin dibunuh, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dengan kata lain, siapa yang ingin menyalib Yesus, siapa yang ingin membunuh Yesus, bahkan berpikir aja, sekedar berpikir aja bahwa Yesus disalib, maka dia adalah iblis. Kata Yesus. Nah, ada satu hal yang menarik tadi yang dijelaskan oleh saudara Suki terkait dengan Matius 12. Saudara, orang Farisi minta tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Sekarang orang Kristen menerima tanda itu enggak? Menerima. Makanya ada peringatan kebangkitan Yesus, ada peringatan kematian Yesus, ada peringatan kelahiran Yesus. Kenapa? Karena Kristen menerima tanda itu. Tanda angkatan jahat. Nih, tak kasih data di dalam khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2. Nomor 29 Petrus mengatakan begini. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Elohim mengangkat sumpah, berjanji kepada Daud bahwa dia, Tuhan, akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Saya ulang, Tuhan bersumpah kepada Daud bahwa Tuhan akan mendudukkan salah satu dari keturunan Daud yang akan duduk di atas tahta Daud. Karena itu, dia telah melihat ke depan, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Bukan bangkit dari kubur maksudnya, tapi seperti bangkit dari keterpurukan Bani Israel, maka di tengah-tengah mereka akan dibangkitkan, akan dilahirkan, akan dihadirkan seorang Mesias. Ketika Daud mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Jadi Mesias itu tidak akan ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Berarti yang dimaksud di sini, Yesus dagingnya tidak mengalami kematian dan dia tidak ditinggal di Tes. Tes. Oke, halo. Bang Jumlah, suaranya hilang. Ngelek, Bang Zuma ngelek.
Oke, saya tanggap. Teman-teman dikencangin peringatan tetep ya nggak, Ded? teman-teman, Ded, dikencangin ada peringatan tetep ya, nggak? kencangin tetep ya teman-teman. Biar jangan rungkat Tetep komen layar kita nih, kawan. silakan. Ya, tolong kena kayaknya Bang Juma. Tetep layar guys, tetep layar. Jaringan Bang Zuma. Iya, jaringan beliau. Ada di bawah. Jangan Bang. lupa love orange juga ya, love orange. Di share supaya agak kuat ini roomnya. Tiba-tiba jaringan Bang Zuma. Kenapa Ya, Mbak? Nggak ada peringatan ya, Det? Nggak ada. Aman Bang Zuma, masih aman. Oke, lanjut Bang Erik mungkin. Saya Kita tunggu aja sama guru. Kita tunggu guru aja. Ya, sambil nunggu Bagaimana guru. Tiara maksudnya. Zuma di sini? Sabarlah. Beliau Iya. Ya, untuk 1,9 menonton, jangan lupa di di follow akun Artikel Cube, ya makanya di tag di DPW Jawa Barat nih ya, 02. Terima kasih ya, teman-teman. Api Jabar. Masih di Ya, bawah Bang bantu Zuma. di share, bantu di tap. Muranami, kenapa Anda bosan dengan saya? Bang Bob diem aja, nggak enak dengernya suaranya. Ya, terkait dengan Teruskan. Matius Doa 12 tadi. sangkala. Bentar Bang Bob ya. Terkait dengan Matius 12 tadi, bukan hanya itu Oke, saya saja. turun ya, Semua saya turun. Karena saudara-saudara ada kekristenan saya ini sudah dilempari salah tomat ini sama salah menafsirkan. penonton. Saya Bentar Bang, turun. bentar Saya Bang Bob, sudah bentar dilempari Bang Dulu Bob. Bang Bob, Bang Bob, denger dulu. Semua Lanjut, salah Bang. menafsirkan apa yang Yesus sampaikan. Semua salah penafsiran. Tentang Matius 12 itu diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang jahat. Yesus memberikan satu-satunya tanda kepada orang jahat dan orang-orang tidak setia. Tanda itu kemudian siapa yang mengimani kalau bukan Kristen? Munculnya kapan tanda itu? Dikenalnya kapan tanda itu? Diajarkannya kapan tanda itu? Tentulah di abad keempat. Itu salah semua penafsirannya saudara Kristen. Matius 7 juga salah penafsiran. Yang benar Bang Juma yang menyampaikan itu tadi semua. Makanya tidak ada bantahan sedikit pun dari saudara Suki. Tidak ada bantahan. Terkait Matius 5 saja pun tidak disinggung sedikit pun. Di situ jelas ada dua golongan. Golongan yang mengajarkan hukum Taurat, tapi mengajarkannya dengan menghilangkan salah satu hukum Taurat. Maka dia masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam neraka. Ya, golongan yang kedua, Yesus mengajarkan kepada siapapun, apapun yang diajarkan, yaitu segala hukum Taurat, dia akan menduduki kerajaan surga. Ada dua golongan. Nah, dalam pengajaran yang golongan pertama, tentu saja mereka itu membuat satu alasan. Satu alasan kenapa hukum Taurat itu digagalkan? Kenapa hukum Taurat itu tidak dipraktekkan? Kenapa hukum Taurat itu tidak dilaksanakan? Karena harus ada alasan. Alasannya apa? Anak manusia yang bernama Yesus ini harus diimani matinya di tiang salib untuk menebus dosa. Itu alasan kuat. Makanya dalam 10 hukum Tuhan, perintah hukum Tuhan itu yang 10 itu, ya, bukan hanya itu doang. Bukan hanya cukup itu doang yang 10 yang harus ditaati, tapi yang paling fundamental, yang paling utama adalah mengimani kematian Yesus 3 hari 3 malam untuk menebus dosa. Kalau ada orang Kristen yang tidak mengimani Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, gagal kekristenannya. Dia dikatakan bidat. Kalau dia hanya melaksanakan 10 perintah hukum Tuhan. Ingat, menurut ajaran Paulus, orang Kristen itu harus berdosa, kawan-kawan. Kalau tidak berdosa, maka sia-sialah kematian Yesus di tiang salib. Seperti halnya dikatakan Paulus di Galatia 2 nomor 16 dan 21. Tidak dibenarkan oleh Tuhan Elohim ketika ada orang yang melaksanakan hukum Taurat. Bang Suki tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Tidak dibenarkan oleh Elohim.
maka sia-sialah kematian Yesus. Jadi artinya, kesimpulannya orang Kristen itu harus disetting, harus ditata untuk menjadi orang-orang yang berdosa. Kalau keimanannya meyakini Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, yang misinya adalah untuk menebus dosa. Begitu belajarnya. Kan ditanya Bang Zuma tadi, Kristen ini pengikut siapa sebenarnya? Yesus kah atau Paulus? Ternyata Kristen ini identik dengan ajaran Paulus itu sendiri. Daniel 9:21-27, pembinasa keji itu yang telah menduduki tahta kudus, dia akan mengajarkan kepada orang-orang, mengatakan kepada orang-orang bahwasannya hukum Taurat